Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Trimulyawati. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang makna dalam kerangka kontekstual dari tokoh pemikir Abdullah Said. Poin awal untuk mengeksplorasi gagasan mengenai makna tentang sebuah pemahaman bahwa Al-Quran ialah sebuah aksi komunikatif yang memiliki tujuan tertentu. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalam Tuhan. Pada awalnya, Al-Quran ditujukan kepada kalangan tertentu, yaitu kepada penduduk Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Oleh sebab itu, aksi komunikatif Al-Quran sangat terkait dengan konteks spesifik tempat kejadian pertamanya, serta hubungan antara sang pemberi kalam dan para penerima pertamanya, ialah Nabi Muhammad dan generasi sahabat. Meski pesan Al-Quran terus-menerus diaktualisasikan dan direaktualisasi sepanjang generasi Muslim pasca Nabi Muhammad, konteks-konteks yang baru itu tetap terhubung dengan konteks perwahyuan pertamanya. Dengan mempertimbangkan Al-Quran sebagai sebuah aksi komunikatif, para mufasir kemudian mengonseptualisasikan seperangkat gagasan mengenai makna yang sesuai dengan pemahaman secara kontekstual. Namun, pendekatan ini berkembang berlandaskan tentang serangkaian teori mengenai makna yang ada dalam tradisi Islam dan pemikiran kontemporer. Ketika digunakan secara bersama-sama, maka semua itu membantu usaha untuk menentukan apa yang disyaratkan dalam proses memahami Al-Quran secara kontekstual. Dan selanjutnya, di dalam makna kerangka kontekstual, ada perdebatan tentang awal mengenai Al-Quran sebagai kalam Tuhan. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalam Tuhan yang diciptakan. Tradisi Islam mendebatkan sifat kalam Tuhan sejak masa awal. Apakah dalam Al-Quran sebagai kalam Tuhan bersifat baru dan sangat berhubung dengan kemanusiaan dan bahasa manusia? Nah, di antara yang paling terkenal adalah pandangan Mu'tazilah, bahwa Al-Quran ialah kalam Tuhan yang diciptakan. Kaum Mu'tazilah melihat diri mereka sebagai sang pembela prinsip tauhid sejati, yang membuat mereka meyakini bahwa Al-Quran diciptakan dalam sebuah periode yang spesifik. Bagi mereka, Al-Quran sebagai objek atau sesuatu tidak bisa bersifat kekal. Percaya kepada kekekalan Al-Quran akan menggiring kepada kemusyrikan. Mereka membedakan antara sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan atau bisa disebut dengan zatiyah dan sifat-sifat yang merupakan perbuatan Tuhan yaitu fi'liyah. Mereka memahami sifat yang pertama sebagai menyatu dengan esensi zat Tuhan seperti hidup berkuasa, berpengetahuan, dan berkehendak. Sifat yang kedua yaitu sifat-sifat yang merupakan perbuatan Tuhan, mencakup sifat-sifat yang Tuhan bisa saja tidak melakukannya, seperti melakukan penciptaan. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa aksi-aksi keilahian bisa memanifestasikan dirinya dalam dunia realitas yang historis, berbeda dengan sifat-sifat yang merupakan esensi keilahian Tuhan, yang tidak bisa seperti itu. Kalam Tuhan termasuk dalam kategori sifat yang kedua karena firman-firman-Nya tidak bisa dipahami sebagai ada sebelum penciptaannya. Yang kedua, siapa firman itu ditujukan. Dan yang kedua, tentang kejelasan makna Al-Quran. Tradisi Islam sejak abad ke-4 Hijriah secara gradual menolak penekanan Mu'tazilah akan kemakhlukan Al-Quran. Akan tetapi, tradisi ini kaya dalam berbagai perdebatannya mengenai karakteristik bahasa. Apakah diciptakan atau tidak, makna dan bagaimana seseorang bisa mendapatkannya, serta apakah bahasa itu bersifat jelas atau ambigu. Nah, maka dari itu, dalam masa pramodern, sejumlah besar teolog, yaitu ahli fikih dan ahli bahasa, memberikan ragam pandangan mengenai bahasa dan makna. Kita akan merujuk kepada beberapa pandangan. Seorang ahli fikih dan teolog, Ibnu Hazm, meyakini bahwa manusia mampu secara intuisi memahami makna kalam Tuhan. Dia percaya bahwa manusia yang rasional akan mampu memahami kalam Tuhan secara alamiah. Dia juga berpendapat bahwa wahyu secara keseluruhan adalah jelas, namun beberapa bagiannya terkadang bersifat ambigu. Menurut teolog Mu'tazilah Abdullah Al-Jabbar, bahwa wahyu secara keseluruhan adalah jelas,
meski dalam teks-teks individunya bisa memiliki kombinasi makna yang jelas serta makna yang tampak. Para sarjana muslim pramodern yang lama menekankan tingkat ambiguitas dalam bahasa dan karena itu juga dalam proses pewahyuan. Banyak ahli fikih bergantung pada beberapa bentuk ambiguitas dalam bahasa untuk menjustifikasi perlunya usaha menafsirkan teks-teks Al-Quran, khususnya ayat-ayat etiko-legal. Ciri bahasa yang ambigu membutuhkan pengembangan alat-alat metodologis oleh para ahli fikih sebagai bagian dari prinsip-prinsip jurisprudensi. Ambiguitas teks Al-Quran menjadi sebuah permasalahan bahkan bagi para sarjana muslim paling awal yang menulis tentang prinsip-prinsip jurisprudensi. Imam Al-Syafi'i yang dianggap sebagai salah satu ulama fikih yang pertama kali nulis prinsip-prinsip jurisprudensi dan penafsiran yang menghabiskan sejumlah besar karyanya dengan menyoroti masalah ambiguitas dan menelaahnya melalui teori bayannya. Meski ada serangkaian teori, gagasan, dan karya mengenai bahasa, makna, dan penafsiran dalam tradisi kesarjanaan Islam pramodern, ciri Al-Quran secara kontekstual belum cukup diakui pada level teoritis untuk tujuan penafsiran pada saat itu. Yang ketiga, tentang makna dalam kerangka penafsiran kontekstual. Ini adalah seperangkat gagasan tentang makna dalam kerangka penafsiran kontekstual. Seorang mufasir kontekstual adalah berusaha mengaitkan makna sebuah teks Al-Quran tertentu sebagaimana ia dipahami oleh para penerima wahyu pertamanya pada awal abad ke-7 Masehi menuju konteks-konteks yang muncul pada periode-periode selanjutnya. Konteks-konteks yang baru ini bisa bersifat politik, sosial, keagamaan, budaya, hukum, atau ekonomi. Seorang mufasir kontekstual mengakui bahwa Al-Quran ialah sebuah aksi komunikatif yang mewakili kehendak Tuhan. Setiap pemahaman dalam makna tersebut membutuhkan kesadaran yang mendalam atas konteks di mana pesan tersebut dikomunikasikan. Kesadaran ini mencakup berbagai hal yang berwujud, seperti berbagai lembaga politik yang ada, nilai-nilai etik dan moral yang umum, dan masalah kekuasaan, kondisi-kondisi keuangan dan ekonomi yang ada secara umum, serta situasi intelektual yang dominan, dan bagaimana orang-orang di sana memandang diri mereka berkaitan dengan orang di sekitarnya. Ini semua keseluruhan dari kondisi fisik, etik, moral, intelektual, dan psikologis di mana peran ilahiyah dikomunikasikan. Dan yang keempat, tentang makna yang muncul dari hubungan tertentu. Makna bisa muncul dari berbagai hubungan antara yang berfirman, pesan teks yang mengekspresikan kehendak Tuhan, pihak penerima, dan konteks di mana pesan tersebut diberikan untuk pertama kalinya. Sang mufasir tidak boleh memperlakukan teks Al-Quran seakan-akan ia berperan secara independen dalam setiap konteks. Pendekatan seperti ini akan berarti mereduksinya semata-mata kepada entitas linguistik yang bisa dipahami melalui analisis atas aspek morfologi, sintaks, semantik, stilistika, dan pragmatiknya. Namun, ada sebuah tingkat stabilitas dalam makna-makna yang secara historis disematkan kepada Al-Quran karena mereka adalah makna-makna yang telah muncul dalam masyarakat penerima wahyu pertama dan ditransmisikan melalui berbagai teks praktik dan narasi yang lain. Secara khusus, makna historis ini didokumentasikan dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan proses dokumentasi inilah yang telah memberikan level stabilitas dan kontinuitas makna melintasi berbagai generasi, sembari memberi kemungkinan untuk perubahan tertentu, lantaran berbagai perubahan konteks yang terjadi pada generasi ke generasi umat Islam sesudahnya. Namun, beberapa elemen pesan tersebut yang bisa saja belum diberikan penekanan dalam konteks aslinya bisa menjadi penting dalam konteks baru sesudahnya.
Demikian juga, beberapa elemen bisa jadi kurang penting karena konteks yang berubah. Berbagai perubahan dalam penekanan signifikansi itu terjadi secara alamiah. Karena dari sudut pandang kontekstual, konteks di mana sang penerima pesan berperan amatlah penting dalam memahami apa yang hendak dikomunikasikan oleh teks tersebut. Oleh karena itu, ketika konteks mengalami perubahan pada tingkat tertentu, makna pun ikut berubah. Bagi seorang mufasir kontekstual, sebagai hasil dari penekanan pada aspek tertentu, pesan tersebut terjaga relevansinya dengan para penerimanya, dari generasi ke generasi. Ketika dipahami dengan cara ini, makna mencakup setidak-tidaknya dalam 3 level. Yang pertama, makna kebahasaan yang asli. Kedua, makna kebahasaan yang disandingkan dengan penekanan hal yang penting dan yang tidak penting yang terjadi dalam konteks historisnya. Yang digambarkan saat ini sebagai makna kebahasaan ditambah makna historisnya. Dua tingkatan ini tetap berada dalam tradisi dan sering dipelajari, dieksplorasi, dan dikaji. Ketiga, makna kontekstual ialah makna linguistik ditambah makna historisnya ditambah penekanan baru antara hal yang penting dan yang tidak penting yang dikaitkan dengan konteks yang baru. Nah, makna kontekstual ini adalah bagian penting dari bagaimana teks Al-Quran terjaga kesesuaiannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.